Oke, selamat datang semuanya. Pernah nggak sih kepikiran waktu kita bilang kita punya Bitcoin, sebenarnya itu barangnya ada di mana? Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri itu dan saya jamin jawabannya bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Langsung aja kita patahin mitos paling umum. Bitcoin Anda itu nggak ada di HP Anda. Serius? Bukan cuma di HP, di laptop atau komputer Anda juga nggak ada. Bahkan di alat kecil kayak USB yang sering disebut hardware wallet itu sama sekali nggak ada di situ juga. Semua itu bukan tempatnya. Jadi kalau nggak di HP, nggak di komputer, nggak di hardware wallet, terus di mana dong? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar jelas, sebelum kita cari tahu di mana Bitcoin itu ada, kita harus paham dulu di mana dia nggak ada. Yuk kita bedah sama-sama. Gini, kuncinya itu ada di sini. Kita harus pisahin konsep menyimpan Bitcoin jadi dua hal. Pertama, di mana sih data koinnya itu? Dan yang kedua, gimana caranya Anda menyimpan kewenangan buat ngakses data itu? Ini penting banget ya, karena keduanya itu dua hal yang totally berbeda. Oke, setelah kita tahu ada dua hal, data dan otoritas, sekarang kita fokus ke yang pertama dulu ya, datanya. Jadi, di mana sih sebenarnya data semua Bitcoin di dunia ini disimpan? Jawabannya ada di sebuah brankas global yang super transparan. Jawabannya adalah semua Bitcoin itu hidup di dalam blockchain. Anggap aja blockchain ini kayak buku kas raksasa yang bisa dilihat semua orang. Buku kas ini dikopi ke puluhan ribu komputer di seluruh dunia. Jadi, selama masih ada satu aja komputer yang nyala, data Bitcoin kita semua itu aman selamanya. Nah, ada yang unik nih. Saldo Bitcoin Anda itu sebenarnya bukan satu angka bulat kayak di rekening bank. Lebih mirip kayak isi dompet fisik kita kan? Ada pecahan 100.000, 50.000, ada koin. Nah, saldo Bitcoin itu total dari semua kepingan, transaksi yang belum kita belanjain. Istilah kerennya itu UTXO. Biar lebih kebayang, coba deh bayangin blockchain itu kayak berangkas publik super besar yang isinya jutaan kotak deposit transparan. Siapapun bisa ngintip isi tiap kotak, tapi ya cuma bisa ngelihat, nggak bisa ngambil. Nah, Bitcoin Anda itu ada di dalam salah satu kotak itu. Terus dompet atau wallet Anda itu bukan kotaknya. Wallet Anda itu adalah kuncinya. Satu-satunya kunci buat ngebuka kotak punya Anda. Oke, jadi jelas ya, yang paling penting itu ternyata bukan kotaknya, tapi kuncinya. Nah sekarang, ayo kita bahas lebih dalam lagi. Kunci ini sebenarnya apaan sih? Dan gimana cara kerjanya? Ini dia poin paling pentingnya, tolong diingat baik-baik. Karena semua Bitcoin itu ada di blockchain global, maka yang sebenarnya Anda simpan di wallet Anda itu bukan koinnya, tapi kuncinya. Kunci utama ini namanya private key. Ini tuh kayak password super rahasia, isinya huruf dan angka acak. Dan cuma ini loh, satu-satunya yang jadi bukti kepemilikan dan ngasih Anda hak buat make it Bitcoin Anda. Kalau sampai kunci ini hilang, ya udah, aset Anda hilang selamanya. Beneran, nggak ada customer service, nggak ada tombol lupa password. Nah, dari private key yang super rahasia tadi, dibuatlah public key dan alamat. Anggap aja ini kayak nomor rekening bank deh. Ini yang boleh Anda kasih ke orang lain kalau mau nerima Bitcoin. Aman buat disebar. Private key kan isinya ribet banget ya, deretan angka sama huruf acak. Susah buat diingat. Makanya, wallet Anda bakal ngederhanain itu jadi yang namanya seed phrase. Ini tuh daftar 12 atau 24 kata-kata biasa yang gampang ditulis. Anggap aja ini kunci masternya. Fungsinya buat nge-backup dan nge-generate ulang private key Anda. Jadi kalau HP atau hard wallet Anda hilang atau rusak, selama Anda masih punya seed phrase ini, semua dana Anda bisa dipulihkan. Penting banget. Dan semua konsep soal kunci-kuncian ini ngebawa kita ke sebuah mantra sakti di dunia kripto. Not your keys, not your coins. Bukan kuncimu, bukan koinmu. Artinya, kalau Anda nggak megang private key Anda sendiri, ya sebenarnya itu bukan aset Anda. Oke, sekarang kita udah paham kalau yang kita simpan itu kuncinya. Pertanyaannya sekarang, gimana cara nyimpennya yang paling benar? Yuk kita lihat pilihan gantungan kunci digital yang ada. Secara umum ada dua jenis berdasarkan koneksi internet. Pertama ada hot wallet atau dompet panas, ini selalu nyambung ke internet. Contohnya aplikasi wallet di HP. Praktis sih buat transaksi sehari-hari, tapi ya lebih rentan kena hack. Kebalikannya ada cold wallet atau dompet dingin. Ini benar-benar offline, bentuknya alat fisik.
Karena kuncinya nggak pernah nyentuh internet, ini dianggap standar keamanan paling top. Selain dari koneksi, kita juga bisa bedain berdasarkan siapa yang pegang kendali. Ada yang namanya custodial wallet, artinya ada pihak ketiga yang megangin kunci Anda, contohnya pas kita nyimpan Bitcoin di exchange. Gampang sih, nggak ribet, tapi yaitu Anda percaya penuh sama mereka. Disinilah berlaku not your keys, not your coins. Pilihan satunya non-custodial wallet. Nah, kalau ini, Anda yang megang kuncinya sendiri. Anda punya kedaulatan penuh. Your keys, your coins. Tapi, artinya, Anda juga 100% tanggung jawab sama keamanannya. Oke, gimana kalau jumlah asetnya besar banget? Ada loh tingkat keamanan yang lebih canggih lagi. Kenapa perlu lebih aman lagi? Coba bayangin, kalau semua aset digital Anda cuma dijaga sama satu kali seed phrase, itu artinya Anda punya single point of failure, satu titik kegagalan. Kalau satu-satunya kunci itu hilang, dicuri, atau rusak, ya wassalam semuanya amblas. Nah, solusinya itu namanya multisig. Gampangnya gini, bayangin satu dompet tapi punya 3 kunci privat yang beda-beda. Nah, buat ngirim dana, butuh persetujuan dari minimal 2 kunci. Jadi nggak bisa cuma satu. Anda bisa simpen satu kunci di rumah, satu di brankas bank, satu lagi di tempat lain. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya titik kegagalan tunggal. Bahkan ada teknologi yang lebih canggih lagi, namanya MPC atau Multi-Party Computation. Ini lebih gila lagi. Satu kunci bisa dipecah jadi beberapa serpihan. Jadi nggak ada satupun orang atau perangkat yang pernah megang kunci utuhnya. Ini sih udah level keamanan buat institusi besar. Jadi, mari kita simpulkan ya poin-poin utamanya. Pertama, Anda itu nggak pernah nyimpen Bitcoin secara fisik. Kedua, yang Anda simpen dan lindungi itu kuncinya. Ketiga, kunci itulah yang ngasih Anda wewenang buat mindahin Bitcoin yang ada di blockchain. Dan terakhir, yang paling penting, cara Anda menyimpan kunci itulah yang menentukan seberapa aman dan seberapa besar kendali Anda atas aset Anda. Dan akhirnya, semua pembahasan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Sekarang setelah Anda ngerti semua ini, coba deh renungkan sejenak. Siapa sebenarnya yang pegang kunci Anda sekarang?